Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tune bersama saya Erna Olivia dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica. Bab 95. Silakan Nona, seorang resepsionis mengantarkan Sisil sampai ke depan ruang kerja Nico. Meski sedikit syok karena baru tahu jika pemimpin baru mereka sudah memiliki istri, tapi kecantikan Sisil membuat resepsionis itu tak heran jika pemimpin muda mereka memilih menikah. Rasanya sangat disayangkan kalau wanita secantik itu tidak cepat-cepat dinikahi. Bisa-bisa akan didahului oleh orang lain. Terima kasih Kak, Sisil menunduk ramah. Raut wajahnya yang ceria dan murah senyum menjadi nilai tambah tersendiri dalam di hati Sisil di mata beberapa resepsionis yang melihatnya tadi. Bahkan sebelum kedatangan Sisil, mereka sibuk membicarakannya karena penasaran dengan sosok istri Nico. Sama-sama, kalau begitu saya permisi. Resepsionis itu berlalu, meski dia masih curi-curi pandang ke arah Sisil yang sudah mengetuk pintu dan memanggil nama Nico. Kak Nico, panggil Sisil setengah berteriak. Di lantai itu sangat sepi karena hanya digunakan untuk ruang-ruang penting saja, jadi tidak sembarang karyawan bisa lalu lalang di sana. Aku masuk, seru Sisil, karena tidak sabar menunggu Nico membukakan pintu. Akhirnya Sisil membukanya sendiri. Awalnya dia hanya menjulurkan bagian kepalanya saja mengintip keberadaan Nico, namun tidak melihatnya di dalam sana. Ruangan itu kosong, tidak ada siapapun di dalam. Padahal Nico sudah bilang kalau dia ada di ruangannya. Kak Nico, Sisil kembali memanggil Nico. Kali ini dia sudah masuk ke ruangan dan menutupnya. Ruangan luas itu diisi dengan beberapa buku dan dokumen yang berjejer rapi di rak. Di meja kerja terdapat beberapa dokumen yang bertumpuk, juga sebuah laptop yang masih terbuka. Jas milik Nico tergantung pada senderan kursi. Ada satu set sofa besar beserta meja yang terletak di pojok ruangan, menghadap dinding kaca yang lebar. Tirai putih yang transparan memperlihatkan pemandangan samar dari atas gedung. Sisil tersenyum samar mendekati sofa. Sepertinya dia tertarik untuk duduk dan bersantai di sana sambil melihat padatnya ibu kota dari atas gedung. Sisil meletakkan makanan yang dia bawa di atas meja. Langkahnya beralih pada dinding kaca dan menyibak tirai dengan kedua tangannya. Fokusnya tidak lagi mencari keberadaan Nico, bahkan sepertinya sudah lupa kalau tujuannya datang ke kantor hanya untuk bertemu dengan Nico. Cantik sekali, lebih cantik lagi kalau malam hari, gumam Sisil. Dia menatap kagum bangunan yang menjulang tinggi. Tidak ada yang lebih cantik dari kamu, bisik Nico di telinga Sisil. Gombalan manis itu membuat Sisil berbalik badan. Dia mengulum senyum menatap malu pada Nico. Kak Nico tidak pantas membual, ujar Sisil tersipu malu. Dia mendorong bahu Nico dengan telunjuknya, mencoba membuat jarak agar tidak terlalu grogi setelah dipuji oleh es balok yang sudah mulai mencair. Nico menahan tawa. Dia gemas melihat Sisil yang malu dan salah tingkah dengan kedua pipi yang merona. Sisil bukan tipe wanita yang mudah terbang saat dipuji oleh laki-laki. Dia sudah mendapat ratusan pujian dari laki-laki sejak masih SMP dulu, tapi tidak ada pujian yang mampu membuatnya tersipu, kecuali pujian yang keluar dari mulut Nico. Aku tidak pernah membual. Kalau aku seperti itu, mungkin aku akan punya banyak wanita di mana-mana, sahut Nico datar. Sikapnya sudah kembali seperti semula, memasang wajah datar dan tatapan tajam. Sisil hanya mencebikkan bibir. Bukankah kamu ingin bertemu denganku? Lalu untuk apa kemari kalau hanya berdiam diri seperti ini? Nico bertanya dengan sebelah alisnya yang terangkat. Dia pikir akan mendapatkan pelukan atau ciuman dari Sisil saat melihatnya. Tapi Sisil malah berdiam diri bahkan mendorongnya menjauh. Menyebalkan sekali. Sisil memukul pelan dada Nico karena kesal dengan ucapannya. Tapi setelah itu dia langsung memeluk Nico. Pelukan erat itu membuat Nico mengulas senyum. Sepertinya dia sudah kembali gila setelah jatuh cinta untuk kedua kalinya. Kenapa tidak membangunkanku? Rajuk Sisil sambil bergelayut pada Nico.
Dia masih saja protes karena Nico berangkat ke kantor tanpa memberitahunya. "Kamu tidur pulas, mana tega membangunkanmu," sahutnya. Nico mengusap lembut kepala Sisil berulang kali. Dia menggiring Sisil untuk duduk di sofa. "Aku harus rapat setelah jam makan siang," ujar Nico memberitahu, matanya sambil melirik arloji yang hampir menunjukkan pukul 11 siang. "Lalu aku harus pulang lagi setelah makan siang?" Sisil mengajukan pertanyaan dengan raut wajah kecewa. Kalau dia harus kembali setelah makan siang, itu artinya tidak lebih dari 2 jam dia menemui Nico. Waktu singkat itu sama sekali tidak bisa mengobati rasa rindunya pada sang suami. "Kamu mau menunggu di sini?" tawar Nico. Dia tahu kalau istrinya sedang ingin berada di dekatnya. Sisil mengangguk cepat untuk menjawab tawaran Nico. Tentu saja dia akan tetap di sana jika diperbolehkan. "Serindu itu kamu padaku," goda Nico dengan senyum smirk. Wajah Sisil yang tersipu malu membuat Nico candu hingga membuatnya ingin terus menggoda Sisil. "Bukan aku tapi anak kamu, Kak," elak Sisil. "Ya, meskipun aku juga sedikit rindu." Sisil menyengir kuda, sejujurnya malas mengakuinya karena akan membuat Nico percaya diri. Tapi apa mau dikata, memang seperti itu kenyataannya. "Kau ini," Nico mencubit gemas hidung Sisil. "Sudah 2 minggu aku tidak datang ke kafe." "Mungkin setelah pulang kantor akan mampir ke sana." Nico mengambil air mineral dan membukanya. "Minum dulu," ujarnya sembari menyodorkan air mineral pada Sisil. "Makasih." Sisil menerimanya dengan mengulas senyum. "Kak Nico jadi lebih baik meski kadang masih menyebalkan." Sisil memuji sekaligus mencibir. Nico hanya melirik malas mendengarnya. "Bukannya 1 minggu yang lalu Kak Nico bilang mau pergi ke kafe?" tanya Sisil setelah meneguk air mineral. 1 minggu yang lalu, Nico balik bertanya dengan dahi yang berkerut. Dia sedang mengingat-ingat ucapan Sisil. "Kenapa Kak Nico jadi pelupa?" Sisil menatap heran. 1 minggu yang lalu saat akan berangkat kuliah, Kak Nico bilang akan pulang telat karena harus mengecek kafe. Tutur Sisil mengingatkan. Sayangnya, Nico masih belum ingat. Dia hanya diam saja dan terlihat berpikir keras. "Saat itu, kakak pulang sore bahkan menjelang malam. Kak Nico tidak ingat." Sisil terus menjelaskan agar Nico mengingatnya. Sayangnya Nico hanya menggeleng acuh. "Ya ampun Kak, padahal baru 1 minggu yang lalu. Kenapa bisa lupa?" tanya Sisil heran. "Lupakan saja, ayo makan, aku sudah lapar." Nico menarik bekal yang dibawa oleh Sisil dan membukanya satu persatu. "Siapa yang memasak?" tanya Nico. Dia sudah mencicipi sedikit makanan itu. "Siapa yang memasak?" tanya Nico sekali lagi. Dia langsung menatap Sisil karena tak kunjung mendengar jawaban. Nico mengerutkan dahi melihat Sisil yang sedang melamun. "Sayang," tegur Nico. Dia memegang pelan tangan Sisil. "Hah?" Sisil menatap bingung. "Are you okay?" Nico menempelkan punggung tangannya di kening Sisil. Dia ingin memastikan kalau Sisil baik-baik saja. Pasalnya raut wajah Sisil berubah drastis. Dia juga tiba-tiba melamun. Sisil hanya mengulas senyum tipis. Melihat Nico yang sudah menata makanan di meja, Sisil bergegas menyiapkannya untuk Nico. Keduanya makan dengan tenang tanpa mengeluarkan suara. "Duduk di sini, aku harus menyelesaikan pekerjaan sebelum rapat." Nico beranjak dari sofa setelah makan. Dia mengecup perut Sisil dan pucuk kepalanya sebelum kembali ke meja kerjanya. Sisil memberikan anggukan. Dari tempat duduknya, Sisil terus memandang Nico dari kejauhan, menatap wajah serius Nico dengan seksama. Entah insting atau hanya karena moodnya yang sedang tidak baik, Sisil merasa Nico menyembunyikan sesuatu darinya. "Ingatanmu terlalu kuat, bagaimana bisa lupa dengan kejadian 1 minggu yang lalu?" Sisil bergumam dalam hati. Hampir 30 menit Sisil berdiam diri duduk di sofa, sesekali memainkan ponselnya sekaligus memesan taksi online. Nico menutup laptop, kemudian menghampiri Sisil. "Aku harus rapat sebentar lagi." "Kamu yakin tidak apa-apa menunggu di sini? Atau perlu aku panggilkan karyawan untuk menemani kamu?" tawar Nico lembut. Dia duduk di sebelah Sisil dan sesekali mengusap perut Sisil. "Tidak perlu, aku akan menunggu di sini." Sisil mengulas senyum tipis. "Yakin?"
Tanya Niko ragu, Sisil mengangguk cepat. Baiklah, ketukan pintu membuat Niko beranjak, dia sudah bisa menebak kalau asistennya yang datang. Ya, sebentar, teriak Niko. Baik-baik di sini. Niko mendaratkan kecupan di bibir Sisil. Tidak ada reaksi apapun dari sang istri. Dia hanya menatapnya datar. Jangan sedih, kita kan menghabiskan waktu panjang nanti malam, bisik Niko sebelum meninggalkan ruangan. Sisil ikut keluar ruangan tak lama setelah Niko pergi. Dia berjalan cepat meninggalkan gedung, tidak menghiraukan teguran karyawan yang menyapanya. Sisil hanya melemparkan senyum tipis. Nona Priscilla, tanya supir yang sejak tadi menunggu di samping mobil. Ya, jawab Sisil singkat. Dia masuk ke dalam mobil setelah dibukakan pintu. Saya hanya mampir sebentar ke kafe, apa bisa menunggu dan antar saya lagi ke kantor ini? Tanya Sisil begitu supir melajukan mobilnya. Bisa, tentu saja bisa, jawabnya cepat sembari menganggukkan kepala. Terima kasih. Sisil menyandarkan tubuh di jok, dia berharap Niko tidak berbohong kepadanya. Sisil tidak bisa menerima kebohongan sekecil apapun. Baginya, seseorang yang sudah pernah berbohong, dia akan kembali berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya, dan begitu seterusnya. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.